Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Berdasarkan pernyataan Big Mom ketika melihat King, ia mengutarakan keinginannya untuk merekrut King bergabung dalam kelompoknya. Hal itu disebabkan karena Big Mom melihat King sendiri merupakan ras tunggal, di mana ia merupakan satu-satunya dari ras yang masih tersisa. Kita sudah mengetahui bahwa Big Mom merupakan orang yang memiliki impian untuk menggabungkan semua ras dalam wilayah kekuasaannya. Nah, atas dasar itu, kami jadi memiliki ketertarikan untuk mengungkap sosok dari Calamity Kaido tersebut. Rasanya, Oda memang membuat karakter King ini sebagai sosok yang sangat misterius, terutama karena memang sejauh ini hanya sosok King ini saja yang informasinya masih belum banyak diketahui, dibandingkan pasukan elit Beast Pirates lainnya seperti Tobiropo dan rekannya sama All Stars. Nah, untuk para numbers sendiri, rasanya bakal diungkap, namun mereka tidak memiliki peran yang lebih besar daripada King itu sendiri. Baiklah, nggak usah berlama-lama lagi, langsung saja kita terobos. Namun seperti biasa sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Ketika pertama kali diperlihatkan, King merupakan salah satu komandan bajak laut Beast yang ditampilkan bersama dengan kemunculan Queen di chapter 925. Setelah sebelumnya, kemunculan awal Jack yang perkasa di Pulau Zou dan sempat mengacak-acak seluruh kota di sana. Melihat perawakan King, ia ditampilkan dengan karakter yang sangat tegas serta berwibawa tinggi. Dibandingkan dengan Queen dan Jack, penampilannya itu sudah meyakinkan kita bahwa King adalah sosok yang sangat kuat. Nah, berdasarkan permainan kartu, jelas bahwa King lebih tinggi derajatnya dibandingkan Jack dan Queen. Kami yakin hal tersebut juga berlaku dalam struktur bajak laut Beast, di mana susunannya adalah Kaido yang disebut sebagai gubernur, lalu All Stars yang terdiri dari Jack, Queen, dan King, kemudian Tobiropo, lalu The Numbers, serta kroco lainnya seperti Gifters, Blazers, dan sebagainya. Nah, dari susunan itu, mungkin sangat masuk akal menyebutkan King sebagai yang terkuat kedua dalam bajak laut Beast. Karena kemungkinan potensi dari kekuatannya yang sangat luar biasa itu, kami jadi sangat tertarik kepada karakter yang sangat misterius tersebut. Di antara ketiga Calamity bajak laut Beast lainnya, King merupakan satu-satunya karakter yang wajahnya tidak diperlihatkan, karena seluruh wajahnya tertutupi oleh topeng hitam dengan beberapa duri tajam di bagian kepalanya. Dengan penampilan tersebut, apakah Oda memang membuat kita penasaran dengan tidak menampilkan wajah King yang sesungguhnya? Lalu bagaimana sebenarnya rupa dari King tersebut? Atau bisa jadi, wajahnya tidak akan diperlihatkan sampai kapanpun, sama halnya seperti mata Doflamingo yang tertutupi oleh kacamatanya. Poin pertama sudah membuat kita penasaran tentunya. Kemudian, penampilan yang paling mencolok dari dirinya adalah sayap hitam di punggungnya. Beberapa penggemar mengatakan bahwa sayap tersebut merupakan hasil dari transformasi buah iblis Pteranodon milik King. Namun kami tidak setuju dengan argumen tersebut, melihat bagaimana model sayap yang dimiliki oleh King berbeda ketika menjadi manusia biasa. Perbedaan yang mencolok tersebut bisa membuktikan bahwa itu merupakan murni sayap dari ras King itu sendiri. Kemudian, perkataan Big Mom bahwa King merupakan ras terakhir dari sukunya atau bisa dibilang sangat langka, semakin menambah keyakinan kami untuk mengatakan sayap tersebut murni berasal dari tubuh manusia King. Lalu, apa yang menarik dari sayap tersebut? Yap, satu lagi yang paling mencolok dan sangat menarik adalah api yang berada di punggung King, yang sepertinya dihasilkan langsung oleh King itu sendiri. Nah, yang unik adalah api tersebut tetap menyala meskipun King berada dalam mode Pteranodon. Itu berarti api tersebut bukan dihasilkan oleh buah iblis Pteranodon, melainkan berasal dari tubuh King itu sendiri. Karena hal itu juga, ia dikenal dengan sebutan King the Wildfire. Jika itu benar, kami memiliki pemikiran tentang mengapa King mampu menghasilkan api yang terus menyala tersebut. Di awal tadi sudah kami katakan bahwa Big Mom menyebut King sebagai ras yang langka. Kemudian, King merupakan salah satu dari 3 ras yang belum ada di Whole Cake Island. Lalu, Big Mom menegaskan seharusnya King adalah ras yang sudah punah dari sejarah. Nah, menilik perkataan Big Mom tersebut, ada beberapa teori yang menurut kami cukup masuk akal, di mana salah satunya adalah membandingkan King dengan orang-orang bersayap lainnya di seluruh dunia One Piece. Baiklah, mari kita teliti bersama. Kita semua bertanya dari mana sebenarnya asal King ini. Di sisi lain, Oda hanya menampilkan wujud perubahan, penampilannya, serta beberapa clue yang disebutkan oleh Big Mom. Jika kita melihat makhluk bersayap lainnya di seluruh dunia, kita jelas mengetahui bahwa penduduk Skypiea atau Sandia juga memiliki sayap. Namun perbedaannya jelas terletak di ukuran yang lebih kecil, bentuk yang tidak sama dan cenderung lebih melebar, serta berwarna putih.
Sepertinya ciri-ciri dari apa yang ditampilkan orang-orang Pulau Langit sama sekali tidak terdapat dalam wujud King itu sendiri. Dari hal tersebut, kami bisa memastikan bahwa King bukan bagian dari Pulau Langit. Kemudian, kita juga mengetahui ada seseorang yang memiliki sayap hitam serta tanduk yang seperti iblis. Yap, orang tersebut adalah Magellan, kepala sipir penjara Impel Down. Ciri-ciri dari King sedikit banyaknya ada dalam bentuk dan wujud Magellan, seperti sayapnya yang hitam. Namun, jelas ada perbedaan yang mencolok, di mana sayap dari Magellan terlalu kecil untuk disandingkan dengan King, yang cenderung memiliki sayap seperti seekor burung pemangsa. Sementara Magellan memiliki sayap yang lebih kecil dan cenderung seperti sayap kelelawar. Jadi, belum dapat dipastikan bahwa King berasal dari ras yang sama dengan Magellan. Selanjutnya, kita mungkin melihat ada satu orang lagi yang ditampilkan memiliki sayap, yaitu Tenguyama Hitetsu. Ia diperlihatkan memiliki sayap yang besar dan memiliki bentuk yang hampir mirip dengan sayap King. Hanya saja, sayap Hitetsu berwarna putih bersinar, yang berarti Hitetsu juga tersingkir dari nama yang bisa kita sandingkan dengan ras King. Namun, semua pemikiran itu berubah ketika ada hal menarik lainnya tentang sejarah dari Tengu itu sendiri. Dijelaskan dalam sebuah sejarah mitologi Jepang, Tengu adalah sosok yang sangat mengerikan dan ditakuti oleh warga Jepang kuno. Dijelaskan bahwa Tengu sendiri terbagi atas dua jenis, yaitu Daitengu dan Karasu Tengu. Perbedaan paling mendasar dari kedua jenis Tengu ini adalah Daitengu memiliki hidung panjang dan berwarna merah dan terkenal suka menculik anak-anak dan perempuan. Sementara itu, Karasu Tengu adalah karakter yang memiliki paruh seperti burung di wajahnya, terkenal tanpa ampun dan bengis. Siapapun yang melewati batas wilayahnya akan dihabisi dengan sadis dengan cara menculik serta memiliki kemampuan untuk mengatur cahaya dan menyulutkan api. Dari sejarah tersebut, kita bisa menarik benang merah bahwa ternyata Tenguyama Hitetsu memiliki hubungan khusus dengan King. Hanya saja, Daitengu di sini tidak digambarkan memiliki kepribadian yang baik seperti Tenguyama di One Piece. Namun tetap memiliki beberapa kesamaan yang kental seperti memiliki hidung merah yang panjang, sayap putih yang besar, lalu hidup bersama dengan Otama yang merupakan seorang anak perempuan. Dalam cerita One Piece, mungkin Oda sedikit mengubah karakter Tenguyama dengan sejarah aslinya untuk memunculkan konflik dengan tokoh antagonis di mana yang terjadi di One Piece adalah King itu sendiri yang memiliki peran sebagai Karasu Tengu. Nah, bukan hanya Tenguyama saja yang memiliki persamaan dengan sejarah mitologi Jepang. Sosok King juga sepertinya memiliki beberapa persamaan dengan Karasu Tengu dalam mitologi Jepang. Yap, di mana diceritakan bahwa Karasu Tengu memiliki sayap hitam serta paruh seperti burung di wajahnya. Sama seperti King, ia memiliki sayap hitam serta topeng yang mirip seperti paruh di bagian wajahnya. Kemudian, disebutkan bahwa Karasu Tengu bersifat kejam, memiliki kemampuan mengatur cuaca, serta dapat menyulutkan api. Yap, King juga bersifat dingin dan kejam, tentu saja karena ia merupakan petinggi bajak laut Beast, serta kemampuan mengeluarkan api yang menyala dari punggungnya. Kita belum diperlihatkan bahwa King mampu mengatur cuaca, namun jika Oda benar mengambil referensi dari cerita legenda tersebut, harusnya kita akan diperlihatkan di mana King mampu mengatur cuaca. Atau, teori yang lebih liarnya lagi adalah bahwa cuaca yang suka berubah-ubah di wilayah Wano terjadi akibat kekuatan King tersebut. Bisa saja benar ataupun salah. Lantas, apa hubungan antara Tenguyama Hitetsu dengan King? Dari semua penjelasan tersebut, kami berasumsi bahwa keduanya memiliki keterkaitan satu sama lain. Nah, bagaimana bisa? Seperti yang kami sampaikan sebelumnya, Tengu terbagi menjadi dua jenis, di mana King dan Tenguyama Hitetsu leluhurnya ataupun mereka sendiri pada masa lalu adalah seorang iblis yang sama-sama bengis. Namun entah mengapa Tenguyama berubah menjadi orang yang baik, sementara King tetap menjadi seperti itu. Ada kemungkinan hal ini terjadi karena hasutan Kaido yang ingin menarik King dan Tenguyama menjadi bawahannya. King setuju dengan tawaran itu, hanya saja Tenguyama menolak dengan beberapa alasan. Namun, kami tidak cukup yakin dengan kemungkinan yang satu ini. Kemudian, hal lain yang dapat meyakinkan kami bahwa Tenguyama Hitetsu dan King saling berhubungan adalah pedang yang dibawa oleh King. Pedang tersebut tampak seperti pedang ciri khas dari Wano, dan kami mencurigai bahwa pedang tersebut adalah pedang buatan Tenguyama sendiri. Dan bisa jadi salah satu pedang terkuat yang diberikan Tenguyama untuk King. Nah, kesimpulannya adalah, menurut kami, King bukanlah ras satu-satunya yang tersisa dari spesiesnya. Masih ada satu lagi, yaitu Tenguyama Hitetsu.
Hanya saja, Tenguyama Hitetsu jauh dari sorotan publik dan hanya menyendiri sendiri di sini tanpa dirimu lagi. Mungkin hal itu dilakukannya karena tidak ingin terjebak oleh hal-hal buruk di luar sana yang memungkinkan dirinya untuk kembali ke jalan setan. Nah, King mungkin mengetahui keberadaan Hitetsu. Hanya saja, ia juga merahasiakannya agar eksistensi mereka tetap terjaga di dunia. Masalah perbedaan warna dari sayap tersebut sudah kami jelaskan panjang kali lebar sebelumnya, jadi tonton sampai habis. Baiklah, itulah tadi pembahasan tentang ras dari King dan hubungannya dengan Tenguyama Hitetsu. Namun perlu diingat, beberapa poin yang kami sebutkan tadi berasal dari opini serta spekulasi kami sendiri berdasarkan beberapa fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. So, have fun and enjoy your watch. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.